Selamat pagi, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya saya bisa memulai presentasi proposal skripsi ini. Saya ucapkan selamat pagi Pak Made selaku dosen mata kuliah praskripsi. Kenalkan, nama saya Erik Pradana, NIM 185214060. Pagi ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul unjuk kerja turbin angin propeller dengan sudu bahan kayu. Poin pertama yaitu judul dan abstrak penelitian. Abstrak, listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Sebagian besar pusat pembangkit untuk memproduksi energi listrik berasal dari energi fosil seperti batu bara yang sumber energinya sewaktu-waktu bisa habis. Salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik adalah angin. Energi angin merupakan sumber energi yang melimpah dan sangat potensial dimanfaatkan oleh masyarakat yang hingga kini masih sulit dalam pengadaan listrik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan turbin angin jenis propeller 4 sudu sebagai penghasil energi listrik alternatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin blower yang dilakukan di lab laboratorium Sanata Dharma. Poin kedua yaitu latar belakang. Energi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi manusia pada zaman sekarang ini. Semakin tinggi populasi kehidupan manusia, maka kebutuhan energi akan meningkat. Perkembangan alat elektronik yang begitu pesat pun menuntut adanya peningkatan suplai energi listrik yang berkesinambungan. Berbagai jenis pembangkit listrik telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sejauh ini listrik hanya dapat dinikmati di daerah yang mudah diakses jaringan listrik perusahaan listrik negara atau PLN. Indonesia memiliki garis pantai yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Tentunya sangat mungkin bahwa Indonesia memiliki potensi angin untuk dijadikan sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi. Walaupun beberapa pembangkit listrik telah menggunakan tenaga air, panas bumi, dan gas, untuk membangun suatu pembangkit listrik dibutuhkan biaya yang cukup besar. Isu pemanasan global juga menuntut adanya pengolahan energi yang dihasilkan oleh alam, sehingga pembangkit listrik tidak lagi bergantung pada minyak sebagai bahan bakar utama. Poin ketiga yaitu identifikasi masalah. Proses utama dari pembangkit listrik tenaga angin adalah untuk menghasilkan daya listrik, mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Angin yang mendorong sudu-sudu menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator untuk dikonversi menjadi energi listrik yang bisa dialirkan ke rumah masyarakat. Angin merupakan sumber energi yang sangat melimpah, oleh karena itu angin perlu dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi dari angin untuk menjadi energi listrik membutuhkan satu alat konversi energi, yaitu turbin angin. Poin keempat, ada rumusan masalah. Ada 3 poin yang saya temui. Yang pertama, bagaimana pengaruh kecepatan angin terhadap ketahanan sudu. Yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah sudu. Yang ketiga, bagaimana pengaruh dimensi turbin terhadap perputaran turbin itu sendiri. Poin kelima, ada batasan masalah. Yang pertama, turbin angin diteliti merupakan turbin angin sumbu horizontal jenis propeller dengan 4 sudu. Yang poin kedua, lebar sudu dan tinggi turbin angin propeller menyesuaikan rangka yang ada di lab pengujian. Yang ketiga, pengujian turbin angin dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan blower. Poin keenam, ada tujuan. Tujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh kecepatan angin terhadap ketahanan sudu. Yang kedua, mengetahui pengaruh jumlah sudu. Yang ketiga, mengetahui pengaruh dimensi turbin terhadap perputaran turbin. Poin ketujuh, ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan di bidang energi terbarukan. Yang kedua, dapat memahami tentang fungsi pembangkit listrik tenaga angin sebagai sumber pembangkit tenaga listrik.
Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan dari turbin angin propeller. Poin ke-8 ada tinjauan pustaka dan landasan teori yang diteliti oleh Firman Arianto, Imade Mara, dan Made Nuarsa dengan judul Pengaruh Kecepatan Angin dan Variasi Jumlah Suhu terhadap Unjuk Kerja Turbin Angin Poros Horizontal. Di penelitian ini, besar arus dan tegangan maksimum yang terjadi pada turbin angin sumbu horizontal terjadi pada kecepatan 4 meter per second dengan jumlah blade 5, yaitu memperoleh hasil arus 0,0298 ampere dan tegangan mencapai 2,80 volt. Putaran yang dihasilkan pada turbin angin sumbu horizontal dengan jumlah blade 5 lebih baik bila dibanding dengan jumlah blade 3, 4, dan 6. Semakin besar kecepatan angin, maka putaran yang dihasilkan juga semakin besar. Daya alternatif maksimum yang dihasilkan oleh turbin angin pada kecepatan 4 meter per second dengan jumlah blade 3 adalah 0,0358 watt pada putaran 445,63 rpm. Jumlah blade 6 adalah 0,0565 watt pada putaran 499,5 rpm. Jumlah blade 5 pada alternator 0,0833 watt pada putaran 538,60 rpm. Dengan jumlah blade 6 menghasilkan watt 0,0520 pada putaran 467,83 rpm. Turbin angin poros horizontal memiliki efisiensi sistem maksimum 3,07% dengan jumlah blade 5 pada kecepatan 4 meter per second sedangkan untuk TSR atau tip speed ratio maksimum pada 2,11 pada jumlah blade 5 dengan kecepatan 4 meter per second. Unjuk kerja turbin yang dihasilkan pada kecepatan maksimum 4 meter per second dengan jumlah blade 5 lebih baik bila dibandingkan jumlah blade yang lainnya. Dan ada juga dari peneliti lain yang bernama Muhammad Hermawan Listio Putra dengan judul pengujian unjuk kerja turbin angin sumbu horizontal 3 blade airfoil Clark D model taper liner dengan angle of attack 20, 40, dan 60 derajat menggunakan mekanisme variasi pembebanan. Objek eksperimen ini adalah turbin angin sumbu horizontal 3 blade airfoil Clark D model taper liner dengan angle of attack 20 derajat, 40 derajat, dan 60 derajat. Diuji unjuk kerjanya yang meliputi daya efisiensi menggunakan variasi pembebanan 0 gram sampai 3600 gram dengan variasi kecepatan angin adalah 3,2 meter per second, 4 meter per second, dan 7,2 meter per second. Hasil pengujian dengan menggunakan jumlah B3 dengan variasi angle of attack 20 derajat, 40 derajat, dan 60 derajat akan didapatkan daya dengan efisiensi maksimum menghasilkan daya sebesar 1,060 watt dan 11,159% pada kecepatan 3,2 meter per second dengan sudut 60 derajat. Nanti di bagian landasan teori, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya adalah energi angin. Sebagaimana diketahui pada dasarnya, angin terjadi karena ada perbedaan energi antara udara panas dan udara dingin. Daerah sekitar khatulistiwa yang panas yaitu pada busur 0 derajat udaranya menjadi panas, mengembang dan menjadi ringan. Naik ke atas dengan bergerak ke daerah yang lebih dingin, misalnya daerah kutub,
Sebaliknya, di daerah kutub yang dingin, udaranya menjadi dingin dan turun ke bawah. Dengan demikian terjadi suatu perputaran udara berupa perpindahan udara dari kutub utara ke garis khatulistiwa menyusuri permukaan bumi, dan sebaliknya, suatu perpindahan udara dari garis khatulistiwa kembali ke kutub utara melalui lapisan udara yang lebih tinggi. Udara yang bergerak inilah yang merupakan energi yang dapat diperbarui, yang dapat digunakan untuk memutar turbin dan akhirnya menghasilkan listrik. Selanjutnya ada rumus perhitungan energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara ini memiliki massa dan kecepatan. Untuk menunjukkan angin merupakan energi kinetik, dapat dilihat sebagai berikut adalah rumus untuk menghitung energi angin. Adapun rumus perhitungan torsi, yaitu torsi merupakan perkalian vektor antara jarak sumbu putar dengan gaya yang bekerja pada titik yang berjarak pada sumbu pusat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung torsi, dan juga rumus untuk menghitung daya kincir angin dan rumus daya listrik yang dihasilkan. Dan ada juga tip speed ratio, merupakan perbandingan antara kecepatan linear pada ujung sudu kincir angin dengan kecepatan angin sebelum melewati sudu kincir. Pesan nyatanya dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada juga koefisien daya kincir angin yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Poin 9 ada metode penelitian. Yang pertama, memulai dengan perancangan model turbin, lalu dilanjutkan dengan perakitan turbin, lalu pengujian dan pengambilan data, perhitungan dan pengolahan dan analisis data, baru semua selesai. Lalu ada poin ke-10, yaitu jadwal penelitian. Saya buat kira-kira seperti ini. Yang pertama ada studi pustaka, yaitu saya mulai dari bulan ketiga, yaitu 1 bulan, pengumpulan proposal 1 bulan, pengujian yaitu dari pembuatan kincir perkiraan 2 bulan, dan persiapan alat uji selama 1 bulan. Untuk pengambilan data 1 bulan, pengolahan data saya kira 2 bulan, lalu analisis data 2 bulan. Yang terakhir adalah pembuatan laporan selama 2 bulan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini kumpulan daftar pustaka yang saya lampirkan sebagai berikut. Dari Firman Haryanto, Imadi Mara, Madinwarsa tahun 2013, yaitu dengan judul pengaruh kecepatan angin dan variasi jumlah sudu terhadap unjuk kerja turbin angin poros horizontal di Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram, yaitu skripsi tahun 2013. Dan ada juga Muhammad Irmawan Listia Putra, yaitu Teknik Mesin Industri, yaitu Teknologi 10 November Surabaya, skripsi tahun 2017. Dan sebagai berikut adalah Conduri Ahmad dan M. Denny Surinda dan Budi Prasetyo, yaitu Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang, jurnal tahun 2014. Dan saya ambil dari Dwi Andika Kurniawan, yaitu unjuk kerja turbin angin propeller 4 sudu berbahan komposit berdiameter 1 cm dengan lebar maksimum sudu 13 cm pada jarak 19 cm dari pusat sumbu poros, dari Teknik Mesin Universitas Dharma, skripsi tahun 2016. Sekian presentasi proposal skripsi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.